Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah pakai wangi-wangian? Sudah. Ya sudah, kita siapkan dulu Bapak yang pemimpin ya untuk kali ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang keanekaragaman ASEAN, seluk-beluk ASEAN dari ibu kota Malaysia, ibu kota Thailand, ibu kota Brunei. Nah, pada hari ini kita akan belajar peran serta Indonesia di dalam ruang lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini agar kalian mengerti tentang peran serta Indonesia di dalam ruang lingkup ASEAN, serta dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai lagi, Bapak absen dulu ya. Ahmad Hasmi hadir, Akbar Tanjung hadir, Ahmad Suyana hadir, Bagas Kurniawan hadir, Jainuddin hadir, Cynthia hadir. Alhamdulillah kita hadir semua, sehat semua. Aturan hari ini kita pakai proyektor. Berhubung proyektor dipakai oleh kelas sebelah, Bapak kasih kalian laptop satu-satu. Ini kelompok 3, 1, kelompok 2, 1, kelompok 1, 1. Ini bonus kegiatan kita pada pagi hari ini. Proyektornya besok ya, hari Senin. Hari Selasa, hari Rabu kita ke bagian proyektor. Proyektornya dipakai kelas BRNA. Enggak ke kelas BRNA, pakai proyektor terus setiap hari. Untuk hari ini kita pakai laptop. Nanti minggu depan kita giliran. Kita yang pakai proyektor, kelas Ibu Erna pakai laptop. Untuk memulainya, kelompok 1 buka Google-nya. Google-nya dibuka. Sudah dibuka Google-nya? Dibuka HTTP-nya? Sudah? Dibaca. Association of Asian Nations atau yang lebih familiar dikenal dengan singkatan ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pembentukan ASEAN tidak serta menyerta hanya kepada kesamaan geografis masing-masing anggota saja, tapi juga karena adanya keinginan yang kuat antara negara anggota untuk membangun kerjasama baik di bidang ekonomi, sosial, dan pengembangan budaya bagi masing-masing negara anggota. Awalnya ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Perbara yang diraksai dan ditandatangani oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Di kala itu Indonesia diwakili oleh Raden Mali. Selain sebagai salah satu penguasa pendiri ASEAN, tentunya Indonesia juga memiliki peran tersendiri sebagai anggota ASEAN. Kita dalam membentuk program atau kerjasama antar sesama anggota. Nah, kira-kira apa saja sih peran Indonesia dalam ASEAN? Berikut ini penjelasannya. 1. Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT. Selain salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pertama. Saat itu KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada 23 sampai 24 Februari 1976. Maka tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai penyelenggara KTT ASEAN pertama. Peran Indonesia selanjutnya juga tampak dari pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Gagasan ini bertujuan dengan melindungi tindak kejahatan atau kriminal serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN. Tidak hanya mencakup lingkup militer, isu keamanan lain seperti terorisme, separatisme, perampokan, dan kejahatan lintas negara yang
termasuk panutan dalam komunitas amanat ini. Permasalahan narkotika yang juga menjadi isu serius di kawasan ASEAN juga tidak luput dari pantauan. Kasus narkotika yang terus meningkat membuat Indonesia menjadi inisiator dari pembentukan ASEAN Support International Task Force atau ASITM. Indonesia memiliki peran untuk menjadikan negara lainnya sebagai daerah prioritas dalam pemberantasan narkotika dan narkotika. Dalam penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki fokus tersendiri pada isu di sekitar sektor maritim. Untuk itu, Indonesia turut mendorong sebagai kerjasama keamanan di sektor tersebut. Isu yang menjadi fokus kala itu memang meliputi beberapa kasus yang marak terjadi, seperti penanggulangan isu ilegal, unreport, dan irregular fishing atau IUUF. Ketika isu pekerja migran mencuat, Indonesia pun turut menyambut kesepakatannya berkontribusi dalam kawasan Asia Tenggara yang memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang baik. Tidak hanya itu saja, peran Indonesia dalam ASEAN juga pernah mendapatkan apresiasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB karena peran Indonesia bagi wilayah Asia Tenggara. Sudah kalian dengar artikel yang dibaca oleh kelompok 1? Kalian ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud organisasi geopolitik? Nanti. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud organisasi geopolitik? Ada yang bisa menjawab? Ya, kelompok 2. Apa jawabannya? Organisasi geopolitik adalah organisasi yang tiap kebijakan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau daripada suatu bangsa. Iya. Betul sekali, 100. Organisasi yang tiap-tiap kebijakannya dikaitkan dengan geografis, dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan dikaitkan dengan Geografis geopolitik. iya, geografis, geopolitik pada negaranya. Kalian ini kurang semangat belajar. Bapak kasih videonya dulu. Tarik ses. Tarik ses. Tarik ses. Apa arti semangat? Iya, semangat sampai bengkok. Tarik ses. Artinya ini, kalian belajar itu harus semangat. Kalau nyawa masih diraga, tugas kalian itu belajar terus dari muda sampai tua. Kalau sudah tidak di bangku sekolah, belajar kalian itu caranya dengan membaca buku. Beli buku di toko buku, beli buku di pasar, kalian baca. Biar nanti tuanya semakin bijak. Paham? Tarik set.
Kelompok 1 sudah baca artikelnya sampai selesai? Sudah. Sekarang kelompok 2 baca artikel. Kelompok 3 baca artikel. Ayo Dik, baca Dik. Keanekaragaman Indonesia. Berada di dalam jamur Katolik tua dari mulai setibanya di Aceh hingga suku dan di Lombok tua. Keramahan keutamaan seluruh suku merupakan diri menjadi satu. Tuhan menjadi sifat dan bangunan tulisan di 17.508 garis pantai yang di rumah taman nasional ratusan gunung Indonesia wisatawan domestik maupun mancanegara juga sudah membuktikannya seperti Pulau Bali yang setiap harinya didatangi jutaan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keindahan Indonesia itulah yang tidak dimiliki oleh ratusan negara lainnya. Keanekaragaman Indonesia tidak hanya sesuatu dan alamnya saja. Budaya di Indonesia punya semacam kesamaan. Tarian tradisional yang setiap daerah di Indonesia dapat dipastikan memiliki tarian tradisional di Jawa Timur, tari Baito di Jawa Barat, hingga tari Selamat di Papua. Iya, sip. Sekarang lanjut kelompok 3 baca artikelnya. Kelompok 3 baca artikelnya. Ayo Jamil, baca Jamil. Teks eksklamasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksklamasi: strukturnya terdiri dari pertanyaan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi informasi yang dibuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Faktual tersebut membuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk memandu pembacaan untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Memiliki atau menggunakan sekuensi naskah, contohnya yang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Itu teks eksklamasi. Pertanyaan umum berisikan pertanyaan umum mengenai atau tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Urutan sebab akibat berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang dilakukan secara umum atau bertahap dari yang pertama sampai akhir. Narasi interpretasi berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Iya, itu artikel yang kalian baca lewat internet. Karena sekolah kita sudah pakai jaringan internet, passwordnya kalau kalian nanti belajar pakai laptop tadi, passwordnya Pak Ganteng. Itu password WiFi sekolah kita. Kalian buka laptopnya, nanti awalnya itu di pojok bawah itu diminta passwordnya WiFi sekolah kita, passwordnya Pak Ganteng. G-nya pakai angka 9. Ingat password WiFi kita apa? Itu artikel sudah kalian baca. Kita hari ini belajar pakai internet. Tugas kalian menganalisa. Kelompok 1 tadi sudah baca. Tugasnya menganalisa, buka bukunya, dianalisa. Ayo buka bukunya, kalian analisa teksnya, artikelnya. Kelompok 2 buka bukunya, dianalisa, ditulis-tulis. Bapak kasih 2 menit untuk menganalisa. Kelompok 3 ditulis-tulis, dianalisa. Artikelnya tadi dibuka lagi, dibaca, kalian analisa. Ayo diorek-orek. Bapak kasih 2 menit buat menganalisa. Teksnya dibaca,
dipahami, kalian analisa. Ini kalian telah berpikir tingkat tinggi namanya, atau high order thinking skill. Kalian menganalisa artikelnya. Iya. Artikelnya ini jangan sampai berubah. Nanti kalian melihat iklan-iklan yang tidak jelas. Artikelnya ini tetap di pembahasan kita ya. Nah kan muncul iklan ini menyedot kuota sekolah, nanti kita kemana kuota sekolah. Nah ya, artikelnya keanekaragaman Indonesia. Nah ini yang Indonesia ya. Nanti muncul iklan tidak jelas, Bapak tidak suka. Ayo dicatat. Ya. Bentar lagi, Bapak kasih 5 menit saja. Sebentar lagi, Bapak kasih 2 menit saja. Nomor 3 sudah? Nomor 2 sudah? Nomor 1 sudah? Kita mulai dengan kelompok 1. Bapak ambil nilai ya. Ini buku nilai Bapak. Untuk menganalisis hari ini Bapak ambil nilai per kelompok 1 ada 4 orang. Nanti Bapak ambil nilai kelompok 2 ada 4 orang, kelompok 3 ada 4 orang. Kita mulai kelompok 1. Maju kelompok 1. Maju sini. Paparkan analisisnya. Ayo, ya, paparkan. Analisis peran Indonesia dalam ASEAN. 1. Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT tertanya. Selain sebagai salah satu penggagas, Indonesia juga dipercaya untuk menyelenggarakan KTT ASEAN utama. 2. Mendorong penguatan kerjasama keamanan di sektor maritim. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki fokus tersendiri pada isu stabilitas sektor maritim. 3. Indonesia selanjutnya berkontak dari meningkatkan komunitas keamanan ASEAN. Balasan Indonesia tujuan dalam melindungi hingga kejahatan atau pidana serta kejahatan yang terjadi di kawasan ASEAN. Ya, duduk. Beri tepuk tangan. Lanjut, kelompok 2, paparkan analisisnya.
dan tak politik di mana bisa kebersamaan dengan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Keberagaman yang memiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga, sehingga Indonesia menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu dua. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika membantu bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan salah satu kesatuan dan kesatuan. Iya, terakhir nomor 3. Analisis teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya. Eksplanasi berisikannya yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena. Ya, itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kerjakan PR-nya LKPD. Ada di internet, kalian geser ke bawah, digeser. Di situ ada LKPD. Kalian kerjakan LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di situ ada soal-soalnya. Kalian kerjakan. Kumpulnya hari Selasa. LKPD itu dikumpul hari Selasa. Paham? Ada pertanyaan lagi? Ya. Itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Bapak simpulkan ya. Yang pertama, peran serta Indonesia di dalam ASEAN itu ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi. Yang kedua, keanekaragaman budaya Indonesia wajib kita syukuri. Jangan ke Indonesia, kalian saja satu keluarga saja itu berbeda-beda sikapnya, sikap, sifat, dan perbuatan kalau Indonesia. Jadi kita wajib mensyukuri keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, teks eksplanasi adalah teks yang menyatakan kebenaran seperti bencana alam atau kejadian-kejadian di luar. Tidak kalian karang-karang. Suatu kebenaran kalian buat kalimat, itulah jadi teks eksplanasi. Itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Untuk besok kita memasuki pelajaran IPA, rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Itu saja untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa Bapak pimpin ya. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.